Satu bulan berlalu. Kastanka mulai terbiasa menikmati makan malam yang sedap dan nama barunya, Totka. Ia juga mulai akrab dengan orang asing dan teman-teman barunya. Hidup terasa tanpa beban dan masalah. Hari-hari dimulai dengan kegiatan yang nyaris sama. Iva Evanic yang bangun paling pertama, kemudian membangunkan Totka atau si kucing. Ia kemudian mengasah bulunya dan mulai berkhotbah dengan meyakinkan. Namun tetap saja apa yang ia khotbahkan tidak dimengerti teman-temannya. 1-2 kali ia menegakkan leher panjangnya dan mengkhotbahkan monolog yang panjang. Di hari-hari awal, Kastanka berpikir si angsa banyak omong karena mungkin ia pandai. Namun, seiring waktu ia kehilangan rasa hormat kepadanya. Saat si angsa datang mendekat dengan segala macam petuahnya, ia mengibas-ngibaskan ekor dan menghiraukan si angsa. Ia menganggap itu semua tong kosong yang berbunyi nyaring dan hanya memberikan respon berupa rrrr. Tingkah Fedor Timofič mirip seorang bangsawan. Sewaktu ia bangun, ia tidak bersuara sedikit pun, tidak bergerak-gerak, dan matanya pun dibiarkan tertutup. Ia sepertinya membenci hidup dan lebih senang terus terlelap dalam tidurnya. Tidak ada yang menarik minatnya. Ia sepertinya telah jatuh pada sifat-sifat yang apatis, tak acuh pada semuanya. Bahkan saat ia diberi makan malam yang enak, ia mengendus-ngendus makanan itu dengan sikap menghina. Saat bangun, biasanya Kastanka langsung berjalan mengelilingi kamar dan mengendus-ngendus ke 4 sudut kamar. Hanya ia dan si kucing yang diizinkan berjalan mengelilingi kamar-kamar yang ada di rumah itu. Si angsa tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan. Harfonya Ivanovna tinggal dekat-dekat situ dan hanya muncul pada waktu latihan. Tuan rumah biasanya bangun siang. Setelah minum teh, ia mulai melatih mereka. Setiap hari ia membawa cemiti, bingkai kayu, lingkaran besi. Tiap hari ia melatihkan gerakan dan atraksi yang sama. Latihan berlangsung selama 3-4 jam. Kadang-kadang Fedor Timofič menjadi sangat lelah. Ia terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sementara Ivan Evanic tidak henti-hentinya membuka paruhnya. Nafasnya berat. Sementara itu, wajah tuan rumah menjadi merah dan tidak hentinya menyeka keringat dari wajahnya. Latihan dan makan malam membuat hari menjadi tidak membosankan. Namun, sore dan malam hari, suasana agak sedikit membosankan. Biasanya pada malam hari, tuan rumah pergi keluar sambil membawa si angsa dan si kucing. Karena ditinggal sendiri, Totka berbaring di atas matras dan merasa sedih. Perasaan melankolis pelan-pelan menyergapnya, sama seperti gelap yang pelan-pelan menyelimuti ruangan. Perasaan apatis juga pelan-pelan menguasainya, mulai dari keinginannya untuk mengacak makan, berlari mengelilingi ruangan, dan meliti barang-barang. Lalu pelan-pelan muncul sosok yang tidak jelas, setengah manusia, setengah anjing, dengan sifat-sifat yang atraktif,
simpatis, lembut namun tidak dapat dipahami dalam imajinasinya. Saat sosok itu hadir dalam imajinasinya, Totka akan menggoyang-goyangkan ekornya, seolah-olah pada suatu masa dan di suatu tempat ia telah melihatnya dan menyukainya. Saat ia jatuh ketiduran, ia merasa pelan-pelan sosok itu mengeluarkan aroma lem, lak, dan serutan kayu. Saat ia mulai terbiasa dengan hidup barunya, badannya mulai kelihatan gemuk. Suatu hari, seusai latihan, tuan rumah membelai-belainya dan berkata, "Sudah masanya, Totka. Kita harus mulai bekerja. Cukup rasanya kamu hidup bermalas-malasan. Aku akan menjadikan kamu seorang artis. Kamu mau jadi artis?" Tuan rumah mulai mengajari Totka beragam keterampilan. Keterampilan pertama yang diajarkan adalah berdiri dan berjalan dengan kaki belakangnya. Pelajaran kedua, ia harus meloncat menggunakan kaki belakangnya, menangkap bulat-bulatan permen yang dilempar kepadanya. Pelajaran berikutnya meliputi menari, berlari dengan tali terikat pada lehernya, melolong mengikuti irama musik, membunyikan lonceng, dan menembak dengan pistol. Setelah 1 bulan berlalu, ia siap menggantikan posisi Fedor Timovic pada formasi piramida Mesir. Ia sangat bersemangat dalam pelajarannya dan terkesan dengan kemajuan yang dicapainya. Melompat melewati cincin besi, berdiri dan mengendarai Fedor Timovic. Semua itu membawa kegembiraan padanya. Keseluruhan aktingnya dilakukan dengan semangat lolongan gembira. Pada saat yang sama, gurunya mengawasi dengan perasaan gembira. Sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, ia berseru-seru, "Luar biasa, kamu memang berbakat. Kamu pasti sukses." Totka meloncat-loncat gembira saat mendengar kata-kata bakat dan talenta seolah-olah itu adalah nama keduanya.